Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore menjelang buka puasa ini, saya Aisyah Divya Lintang Prasetyo dari kelas 7C SMP Islam Dian Didaktika akan menyampaikan kulim tentang amalan-amalan baik yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, melakukan sholat malam atau tarawih dengan berjamaah. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, memperbanyak sedekah, memberi makan fakir miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, melaksanakan sahur. Sebelum berpuasa, hendaklah kita melaksanakan sahur. Sahur memiliki manfaat sebagai tenaga dalam melakukan aktivitas sehari-hari saat berpuasa. Sahur merupakan sunnah pada bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa banyak keberkahan di dalam sahur. Makan sahurlah kalian. Sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat, memperbanyak pembacaan Al-Quran. Bulan puasa adalah bulan Al-Quran, karena pertama kali Al-Quran diturunkan. Seperti firman Allah yang berarti, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara hak dan batil. Quran Surat Al-Baqarah 185. Dan yang terakhir, duduk di masjid sampai matahari terbit. Hal ini dimaksud agar setelah sahur dan sholat subuh seseorang tidak kembali tidur dan tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Dalam sebuah hadis, terdapat penjelasan bahwa Rasulullah SAW apabila ibadah subuh, beliau duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya itu, ada pula hadis yang menjelaskan bahwa siapa sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh sempurna, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikianlah amalan-amalan yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I wonder why
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kaisa Sabila and I'm from the 11th grade and I'm in the science major. So for today, aku akan membawakan sebuah kisah berjudul Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam hikmah di baliknya. So, one day, seorang hamba menanyakan sesuatu yang sangat penting kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, dia bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kamu seseorang yang paling pintar di muka bumi ini?" Dan tanpa ragu Nabi Musa menjawab iya. Tetapi Jibril pun turun dan mengatakan, "Wahai Musa alaihissalam, kamu bukanlah orang paling pintar di muka bumi ini. Dan Allah telah memberikan salam kepada engkau dan engkau untuk mencari hamba Allah yang lebih pintar daripada engkau." Setelah itu Nabi Musa mukanya pucat dan mengatakan istighfar, dikarenakan dia kira, am I being prideful? Am I being insensitive to my only God, my Rabbi? And then dia pun mencari berjalan di seluruh muka bumi dan akhirnya menemukan hamba tersebut. Hamba tersebut bernama Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir ini mungkin namanya sedikit asing because he's not mentioned in the Quran by any chance. Dan setelah Nabi Musa telah menemukannya, ia pun bertanya kepada Nabi Khidir, "Nabi Khidir, bolehlah saya belajar bersama engkau?" In a sense, Nabi Musa itu derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Khidir, karena dia adalah salah satu rasul yang paling penting di 5. Dan setelah itu Nabi Khidir menjawab, "Ya, engkau boleh, dengan satu syarat, yaitu you cannot ask any question without me explaining it first." Setelah itu mereka pun berjalan. Mereka melewati sungai dan setelah itu Nabi Musa melihat Nabi Khidir menginjak kapal tersebut dan membuat holes on that boat. "Nabi Khidir, kenapa kamu membolongi perahu ini? Ini akan rusak." And then he just reply, "Sudah saya bilang, jangan pernah bertanya." Setelah itu Nabi Musa meminta maaf dan mereka berlanjut pergi. Setelah itu di perjalanan mereka, Nabi Khidir bertemu seorang anak yang diperkirakan di hadis he was so young, about 5 to 6 year old, and then he just took the boy and break his neck. Nabi Musa terkaget dan dia langsung menanyakan Nabi Khidir, "Kenapa? Why do you break his neck?" And setelah itu anak kecilnya meninggal dunia. Then he asked him again and again, "Why do you break his neck?" Itu adalah pembunuhan. And then Nabi Khidir hanya menjawab, "I told you, do not ask any question saat aku belum siap untuk menjelaskannya." Setelah itu Nabi Musa meminta maaf dan mereka lanjut perjalanan mereka. Saat di pertengahan perjalanan, mereka kehabisan makanan dan mereka stop to a somewhat kota yang bagus. Mereka masuk ke kota dan diusir oleh masyarakatnya. Saat mereka keluar, mereka bertemu sebuah rumah yang sudah roboh. Dan setelah itu Nabi Khidir berjalan ke rumah tersebut dan oleh kemukjizatannya ia berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, bantu saya untuk rebuild this house." And then dengan ia memegang that house was repolished, rebuilt, and everything was perfect and back to normal. Setelah itu Nabi Musa mengatakan ke Nabi Khidir, "Wahai Khidir, lihat ini rumahnya sudah baik. Should we go back?" Kita bilang ke masyarakatnya, "Guys, kita sudah rebuild this house." Nah, so mungkin mereka akan membiarkan kita masuk ke dalam kota tersebut. But Nabi Khidir hanya mengatakan, "Sudah selesai, kita sampai di sini perjalanan kita," yang mengatakan kalau Nabi Musa itu dia tidak pernah mengikuti satu peraturan yang Nabi Khidir berikan kepadanya. Dan ia mengatakan, "Sekarang waktunya saya menjelaskan all the things that you see." Yang pertama, about that boat. Because there's a really evil king yang rule that land. Mereka itu memaksa nelayan-nelayan di sana
untuk memberikan memberikan semua tangkapannya dan juga kapal mereka. Maka dari itu saya melobanginya agar mereka tidak perlu diambil paksa kapal-kapal mereka. And then for the second one, anak yang saya bunuh adalah anak yang besarnya akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan maka dari itu oleh mukjizat Allah saya membunuh dia agar dia diselamatkan oleh Allah dan orang tuanya akan mendapatkan rezeki, yaitu anak yang lebih soleh ataupun soleha yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. For the last one about this house, rumah ini adalah rumah anak yatim piatu dan satu-satunya orang yang soleh yang tinggal di kota tersebut. Maka jika kamu memperlihatkan rumah ini kepada orang-orang di kota, harta yang ada di dalamnya akan diambil. Maka aku membersihkannya dan rebuild this house for him agar dia bisa tinggal kembali di sini. And that's the end of the story. Nah itu, what's the mean of the hikmah? Yaitu, we don't know what's happening to this world, and then sometimes you just need to flow, ikut with the flow, and not ask for many questions. Why do you need this? Why do you need that? But in the end of the day, it's just ikutin the flow and everything will just make sense. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.